warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunita Fitri Nurjana Khairunisa dengan NIM 2019-210631. Di sini, kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis dan penyusunan tenaga kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja dan juga anggaran tenaga kerja. Sebelumnya, pada setiap perusahaan tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan buruh. Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan yang selalu ada dalam perusahaan, meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan mesin-mesin. Nah, mesin yang bekerja dalam perusahaan tentu saja perlu ditangani oleh tenaga kerja, meskipun mesin-mesin zaman sekarang ini sudah banyak yang bersifat otomatis. Lalu, di slide ini, menurut manajemen sumber daya manusia, tenaga kerja atau karyawan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Nah, tenaga kerja yang bekerja di pabrik ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini biayanya prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya nanti akan dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, pengertiannya ini adalah terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Lalu, slide selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian anggaran terlebih dahulu. Anggaran merupakan suatu proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dengan satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan. Lalu, pada anggaran tenaga kerja ini seperti halnya anggaran bahan mentah hanya merencanakan unsur tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga ini selalu dikaitkan dengan anggaran produksi yang disusun sebelumnya. Perencanaan tenaga kerja ini meliputi aspek yang luas sekali sehingga perlu diperhitungkan secara matang oleh pimpinan perusahaan. Dengan kata lain, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang perencanaannya secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Lalu, di slide selanjutnya terdapat 6 hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja, kedua pencarian atau penarikan tenaga kerja, ketiga ada latihan bagi tenaga kerja baru, keempat ada evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, kelima ada gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan tenaga kerja. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama ada kebutuhan tenaga kerja. Ini merupakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam satu satuan waktu tertentu dengan tidak memperhatikan faktor upah. Lalu yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Ini adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelamar itu ada balas jasa yang diberikan, status karyawan, kesempatan promosi, job specification, lalu ada metode penarikan, solidaritas perusahaan, peraturan perburuhan, dan penawaran tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada latihan bagi tenaga kerja baru. Nah, di sini adalah proses yang membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang nantinya. Nah, ini melalui pengembangan pikiran, tindakan, kecakapan atau skill, pengetahuan, dan sikap yang layak. Lalu yang keempat ada evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Ini adalah
sebagai penilaian dan peninjauan terhadap kinerja pekerja. Lalu kelima, ada gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, karena upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja ini kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Nah, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Dan yang terakhir ada pengawasan tenaga kerja. Pengawasan tenaga kerja ini adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Nah, sehingga dalam upaya ini pihak perusahaan pun mengadakan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dari puncak sampai ke bagian bawah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Nur Handayani dengan NIM 2019-10642 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang baik dan terampil dan yang cocok untuk bidang pekerjaannya. Tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus umumnya mudah dicari di Indonesia pada saat ini. Namun, untuk mencari tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti tenaga teknis atau manajerial harus diperoleh secara khusus pula. Hal itu membuat biaya tenaga kerja sebetulnya tidak hanya timbul pada saat tenaga itu digunakan, akan tetapi sudah ada sebelum tenaga kerja itu siap. Seleksi tenaga kerja baru dilakukan dengan berbagai cara. Selain diadakan ujian tertulis dan lisan, biasanya perusahaan juga mengadakan psikotes untuk mengetahui secara lebih pasti siapa yang paling cocok untuk bidang pekerjaan yang tersedia. Tujuan seleksi tenaga kerja bukan untuk mencari orang-orang yang berpengalaman, melainkan mencari orang-orang yang cocok dan mempunyai potensi untuk berkembang pada bidang tersebut. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman selain mahal harganya, juga ada kemungkinan bahwa pengalaman yang dimiliki justru tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tenaga kerja yang memperoleh pengalaman dari pekerjaan merupakan suatu aktiva bagi perusahaan. Latihan atau biasa disebut training biasanya diberikan pada tenaga kerja baru. Latihan ini dapat diberikan oleh pihak perusahaan sendiri dan dapat pula diberikan oleh lembaga khusus yang memberikannya secara bersama-sama dengan para tenaga kerja baru dari perusahaan lain. Latihan dapat dilakukan di tempat khusus, tetapi dapat pula dilakukan di tempat mereka bekerja. Latihan yang dilakukan di tempat bekerja dan sambil bekerja dikatakan sebagai biasa disebut sebagai on the job training. Sesudah selesai masa latihan tersebut, maka tenaga kerja siap untuk ditempatkan di bidang-bidang yang mereka kuasai atau di jabatan yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Potensi masing-masing tenaga kerja dan jabatan yang tersedia bermacam-macam, sehingga perlu adanya evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi mereka. Semua aspek yang sudah saya jelaskan tadi tidak hanya berlaku pada satu tingkatan saja, namun juga berlaku pada semua tingkatan jabatan dalam perusahaan tersebut. Sehingga jelaslah bahwa biaya tenaga kerja merupakan komponen yang cukup besar dari harga pokok barang yang dihasilkan. Kesalahan para pimpinan dalam hal tenaga kerja akan mengakibatkan pengaruh terhadap harga barang yang dihasilkan, sehingga berpengaruh pula terhadap posisi perusahaan dalam persaingan. Misalnya saja seseorang tersebut ditempatkan di tempat yang tidak sesuai atau tidak seperti yang tidak memiliki keterampilan pada tempat tersebut. Itu termasuk kesalahan dari pimpinan yang salah menempatkan seseorang tersebut di bidang pekerjaan yang memang bukan bidang yang dia kuasai, dan itu membuat banyak kesalahan sehingga berpengaruh juga pada biaya tenaga kerja maupun biaya produksi dalam perusahaan tersebut.
Baik, selanjutnya adalah jenis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa sih tenaga kerja langsung? Jadi tenaga kerja langsung itu adalah para pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk tertentu atau dalam melakukan layanan. Misalkan saja untuk yang membuat produk adalah para buruh. Lalu yang melakukan layanan adalah seperti auditor, pengacara, dan konsultan. Itu termasuk dalam tenaga kerja langsung. Kemudian tenaga kerja langsung itu mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya adalah tenaga kerja tidak langsung. Jadi tenaga kerja tidak langsung mengacu pada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan. Jadi dia tidak ikut serta dalam suatu pembuatan produk. Dia nggak turun tangan. Terus dia juga tidak melakukan pelayanan secara khusus kepada pelanggan. Contohnya saja seperti petugas keamanan, pengawas, supervisor quality control di pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan ke dalam anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian tenaga kerja tak langsung punya sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi-fixed, fixed atau semi-variable. Semi-fixed atau semi-variable adalah biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang ketiga, tempat bekerja dari tempat kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik, dapat pula di luar pabrik. Jadi intinya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berperan langsung dalam pembuatan produk, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berperan langsung kepada produk. Jadi dia tidak mempengaruhi biaya produksi, biaya dari kegiatan produksi karena dia tidak ikut serta dalam pembuatan suatu produk di dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ira Sufiana Halimakin dengan NIM 2019-210643. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran tenaga kerja adalah menentukan dasar satuan yang akan digunakan untuk menghitung. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu dibuat mining table. Mining table ini merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, lalu bagian-bagian yang membutuhkannya. Mining table disusun sebagai hasil kerja langsung masing-masing kepala bagian, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pada waktu-waktu yang lalu dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Setelah itu lalu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya dengan analisa gerak dan waktu. Analisa gerak itu sendiri yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisa waktu itu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Lalu selanjutnya yaitu ada direct labor hour, yaitu waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu. Setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau average wage rate untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
Cara yang termudah untuk mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Lalu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung adalah yang pertama yaitu ada rencana produksi. Rencana produksi ini yaitu rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas bahan yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jika jumlah unit bahan yang akan diproduksi semakin besar, maka upah terhadap tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan akan semakin besar pula, dan juga sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu ada departemen. Departemen yang digunakan dalam melakukan proses produksi guna departementalisasi ini adalah untuk ketelitian, pembebanan harga pokok, dan untuk pengendalian biaya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada standar penyelesaian produk atau jam kerja langsung standar, yaitu standar waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi dalam suatu produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada sistem upah yang digunakan oleh perusahaan. Pada dasarnya ada 3 sistem. Yang pertama yaitu ada sistem upah menurut waktu per jam, yaitu sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja, tergantung pada sedikit banyaknya waktu kerja mereka. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung, ini dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua yaitu ada sistem upah menurut hasil per unit, yaitu sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung dari banyaknya unit yang dihasilkan. Jadi semakin banyak unit yang dihasilkan, maka semakin banyak upah yang akan diterima. Lalu yang terakhir yaitu ada sistem upah dengan insentif interval, yaitu sistem upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safani Srina Aulia dengan NIM 2019-210644 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dan pengawasan dari anggaran tenaga kerja. Nah, pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik terhadap para buruh, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap para buruh ini dapat diserahkan pada seorang mandor ataupun supervisor. Nah, seorang supervisor itu perlu membuat laporan yang bersifat harian ataupun bulanan. Nah, laporan bulanan itu dibentuk dengan laporan yang sama dengan laporan pelaksanaan pada anggaran produksi dan anggaran bahan mentah. Perusahaan melakukan pengawasan serta analisa sebab-sebab penyimpangan secara bulanan atas berbagai target penjualan dan tingkat biaya. Nah, adapun penyimpangan efisiensi ini terkait dengan hasil kali antara upah yang sudah dianggarkan dengan selisih antara jumlah jam anggaran dan jumlah jam real. Price variance merupakan hasil kali antara jumlah jam real dengan selisih antara upah dianggarkan dan upah real. Nah, dalam penyusunan anggaran tenaga kerja yang baik akan dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang matang. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Ketiga, ada harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang terakhir ada dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja itu merupakan perencanaan khusus tentang jam buruh langsung atau DHL dan biaya buruh langsung atau DLC menurut waktu jenis barang yang diproduksi. Nah, terdapat beberapa penyusunan anggaran tenaga kerja, yaitu yang pertama ada anggaran jam buruh langsung. Nah, apa sih anggaran jam buruh langsung ini? Nah, anggaran jam buruh langsung ini itu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi dan tentang standar pemakaian jam kerja. Terdapat beberapa hal dalam anggaran jam buruh langsung, antara lain yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan, yang kedua ada bagian-bagian yang turut dalam proses produksi, yang ketiga ada jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang, dan yang keempat ada waktu produksi barang atau bulanan atau kuartal. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung itu adalah anggaran yang dipakai untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja dan untuk menentukan harga pokok produksi per unit. Nah, adapun hal-hal yang terdapat dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama, ada jumlah barang yang diproduksi dilihat dari anggaran produksinya. Yang kedua ada jam buruh langsung atau DLH yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang. Yang ketiga ada tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Yang keempat ada jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada waktu produksi barang, bulan ataupun kuartal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.